bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari berpegang bersama damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara. Rakyat Indonesia, di sini ruangnya. Solusi bersama hidup di tengah kita. Di sini ruangnya untuk bersuara. Rakyat Indonesia, di sini ruangnya. Solusi bersama hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Bu, mau laporan, Bu. Apa ini? Penting atau tidak penting? Penting, karena kita mau naikkan ini di berita, tapi kita masih sedikit ragu. Kenapa? Kurang informasi? Kurang informasi juga, kemudian unik, kasusnya unik. Karena ada tanah yang memang dikelola sama ahli warisnya dan yang bayar pajak juga ahli warisnya. Tiba-tiba ada orang yang menuntut, ternyata ini tanah milik dia dengan nama yang hampir sama. Baru datang gitu. Heeh. Wah, berarti nggak tahu ini punyanya siapa yang benar seperti itu. Heeh. Dan yang nuntut ini ulama. Waduh. Karena namanya pakai OE kan, ulama. OE. Jangan gitu. Ini serius loh. Yang jadi korban ini sedih banget loh. Ya sedih dong. Dia ngelola karena ini jelas-jelas harta Selama warisan ini ya. punya keluarga gitu ya. Punya keluarga dia. Maksudnya punyanya keluarga, Oh iya, turun punya menurun, keluarga, tiba-tiba ada yang datang bilang kalau itu punyanya. Karena namanya hampir sama gitu loh. Namanya Yang pertama namanya Mukti, yang satu Moekti. Jadi Moekti zaman dulu. pakai U zaman lama. Oh, mungkin kita bisa lihat dulu ya beritanya seperti Benar. apa ya. Pemirsa, kasus penyerobotan lahan di Kabupaten Sidoarjo masih sering terjadi. Indikasi adanya dugaan permainan mafia tanah dalam kasus penyerobotan lahan ini pun semakin kuat. Tak sedikit lahan milik warga di Kabupaten Sidoarjo yang bermasalah dengan kasus sengketa hukum tersebut. Seperti yang dialami Aza Irene Mufia, warga Candi, Kabupaten Sidoarjo, di mana tanah warisan milik keluarganya di Jalan Raya Lingkar Timur Sidoarjo seluas 2 hektar diduga diserobot oleh Rido Lelono, warga Sukodono, Sidoarjo. Dalam kasus ini, pelaku telah ditetapkan tersangka oleh Polda Jatim dengan dijerat pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 167 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan keterangan palsu. Kasus dugaan penyerobotan lahan dan mafia tanah ini semakin masif terjadi karena diduga melibatkan perangkat desa yang dianggap sebagai pintu masuk untuk membuat surat atau dokumen atas tanah yang akan diperebutkan. Kabupaten Sidoarjo diduga menjadi incaran para pelaku mafia tanah karena masih banyak lahan yang bisa digunakan untuk lahan permukiman. Bahkan tak sedikit kasus pengembang perumahan bermasalah di Kabupaten Sidoarjo yang mangkrak akibat persoalan tanah yang masih bersengketa. Untuk itu dibutuhkan pengawasan ekstra dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga Badan Pertanahan Nasional. Hal ini dilakukan agar instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya bisa segera terwujud. Kasus kayak gini tuh banyak, Bu. Ini salah satunya Salah loh. satunya. Tapi yang lagi marak adalah di Sidoarjo ternyata. Tiba-tiba bermunculan banyak tanah-tanah bermasalah. Karena memang kebutuhan kan ke sana. Orang-orang Surabaya
nggak mau beli di rumah di Surabaya, beli di Sidoarjo. Benar, dan tanah yang masih banyak lahannya masih kosong tuh Sidoarjo. Benar, makanya banyak kejadian kasus penyerobotan tanah di sana juga. Dan tadi ini kan ada namanya Mbak Aza ya. Iya. Kabarnya ini akan kita hadirkan langsung ke studio JTV. Ke studio JTV dan juga ahli hukumnya. Oke, dan juga tamu-tamu Kuasa yang hukumnya, lainnya iya, benar. yang memang ahli di bidangnya untuk bisa menjelaskan seperti apa. Langsung saja kita undang untuk tamu pertama kita, Bapak Abdul Malik SHMH, kuasa hukum korban, Ketua DPD KAI Jawa Timur. Kami mengundang, kami persilahkan Bapak. Monggo, Pak. Dan juga Bapak Ahmad Muhdor SHMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Selanjutnya Haji Subandi SH, selaku Wakil Bupati Sidoarjo. Kami persilahkan Bapak. Muhammad Marzuki, Monggo, Kepala Pak. Seksi Sini, Pak. Pengadilan dan Penanganan Sengketa BPN Sidoarjo. Dan sebagai korban ada Mbak Aza Iren Mufia selaku korban dugaan penyerobotan tanah. Kami persilahkan. Selamat malam sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya hadir pada malam hari ini. Oke, di sini sudah ada korban yang tadi videonya sudah Benar, sempat. makanya langsung mungkin kita tanya aja Bu, bagaimana kejadiannya. Kita mungkin bisa langsung ke Mbak Aza ya di sini ya sebagai korban. Boleh ceritakan Mbak, kasus penyerobotan yang Mbak Aza alami ini seperti apa? Ya, jadi ini berkaitan dengan lahan, sebenarnya tanah waris ya. Tanah waris dari kakek saya. Kalau luas totalnya 12,9 hektar. Luas totalnya. Luas totalnya. Kemudian sejak tahun 65 sampai tahun ini itu secara fisik kami ahli waris yang menguasai. Jadi surat-surat pun juga ahli waris yang menguasai. Tiba-tiba muncul seseorang ya, di mana dia ini atau tahun berapa munculnya? tahun 2017 ya Pak ya kalau nggak salah. Oh, baik. Sekitar tahun 2017. Tiba-tiba muncul seseorang yang mengatasnamakan nama yang kebetulan mirip dengan nama ayah saya, mengklaim bahwa sebagian dari tanah itu adalah milik dia yang belum bersertifikat. Karena dari 12,9 itu yang sudah bersertifikat 6 hektar, yang belum bersertifikat 6,9 hektar. 6,9 itu dia klaim 2 hektar diantaranya yang atas nama Mukti, kebetulan papa saya Mufti, sebagai milik dia, begitu. Jadi tidak 6,9-nya ya? Bukan, Sebagian saja? 2 hektar. 2 hektar. Itu tiba-tiba muncul begitu saja, begitu. Apakah ada hubungan saudara? Tidak, sama sekali. Ahli waris bukan, kita kenal juga tidak pernah. Selama dari tahun sebelum saya lahir sampai sekarang, kesaksian dari keluarga yang nggak kenal ini siapa, begitu loh. Tapi masalahnya ketika dia mengajukan hak kepemilikan ya Pak ya di pengadilan negeri waktu itu PN Sidoarjo itu kenapa diterima begitu kan sebelumnya kita ini ada sengketa waris antara sesama ahli waris Ya. di PA Sidoarjo dan sudah ya Pak ya dan sudah ada putusan ingkrah sampai tingkat Mahkamah Agung. Jadi sudah secara hukum kan kita sudah punya dasar hukum yang kuat bahwa kita diakui sebagai ahli waris lahan seluas ini, 12,9 itu baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Itu termasuk ya? Iya. Oke. Nah itu kan sudah masuk dalam putusan MA itu, ingkrah begitu. Nah orang ini tiba-tiba muncul melalui PN Sidoarjo mengklaim 2 hektar adalah punya dia karena kebetulan namanya dia sama dengan salah satu nama ahli waris yang mirip dengan nama ayah saya. Oke, oke. Nah itu kok diterima begitu loh. Baik. Dan dia tidak punya surat-surat asli loh. Tapi diterima. Diterima Saya kira dan memang sempat suratnya dimenangkan ada 2. juga. Oke. Baik, nanti kita akan bahas lagi Iya. Bapak Ibu yang di segmen selanjutnya tetaplah bersama kami di Hukum di Tengah Kita.